Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyar Azhari dengan NIM 18060132 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitunya perencanaan pembangunan. Tugas akhir yaitu tipologi klasen di Lampung Timur. Baiklah, lanjut saja kita masuk ke video pertama, yaitu tentang pendahuluan. Jika dirunut dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka otonomi daerah telah berumur lebih dari satu dasawarsa. Selama perjalanan waktu tersebut, sejumlah kebijakan yang bertautan dengan ekonomi daerah telah dibuat oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan banyak ruang proses demokrasi untuk daerah otonomi baik di provinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia. Kepentingan pemekaran daerah digunakan sebagai salah satu alasan yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pemekaran tentunya akan mendorong pembangunan infrastruktur dasar yang tentunya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian-bagian pentingnya, yaitu metodologi. Pada penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah kabupaten atau kota yang dimekarkan pada tahun 1999 di Provinsi Lampung. Kabupaten atau kota daerah otonomi baru yang masa pemerintahannya lebih dari 10 tahun. Dan kabupaten kota daerah otonomi yang baru mulai masa pemerintahannya sejak tahun 2001. Data merupakan semua hasil observasi atau pengukuran untuk keperluan tertentu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah analisis tipologi klasen. Alat analisis tipologi klasen ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tipologi ini diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat hasil analisis. Klasifikasi tipologi klasen berdasarkan pendekatan sektoral adalah sebagai berikut. 1. Kuadran 1 merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. Kuadran ini merupakan sektor dengan laju pertumbuhan PDRB yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan secara nasional dan memiliki kontribusi terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional. Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan GI besar dari G dan SI lebih besar dari S. Sektor dalam kuadran 1 dapat pula diartikan sebagai sektor yang berpotensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa pasar yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan secara nasional. Kedua yaitu kuadran 2, merupakan sektor maju tapi tertekan. Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional, tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut PDRB daerah menjadi acuan secara nasional. Klasifikasi ini biasanya dilambangkan dengan GI dan SI, atau sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh. Selanjutnya kuadran 3. Kuadran 3 merupakan sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai PDRB laju pertumbuhan yang lebih tinggi dan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional, tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB lebih kecil dibandingkan dengan nilai kontribusi sektor pertumbuhan terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional. Klasifikasi ini biasanya dilambangkan dengan JI besar dari G dan SI kecil dari S. Sektor dalam kuadran 3 dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kuadran 4 merupakan sektor relatif tertinggal. Pada kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB
JI yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional, dan sekaligus memiliki kontribusi terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Analisis tipologi klasen dapat digunakan untuk menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah otonomi baru menurut Sumitro pada tahun 1994. Analisis tipologi klasen ini digunakan karena ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan proses pembangunan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi hasil pendapatan. Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan membawa masing-masing daerah untuk suatu pola pertumbuhan di mana dapat digolongkan dalam klasifikasi tertentu untuk mengetahui potensi relatif perekonomian suatu daerah. Pola pertumbuhan dapat dilihat dengan membandingkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, otonomi baru, dan pendapatan per kapita daerah. Otonomi baru ini dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah acuan. Pada penelitian ini, daerah yang menjadi acuan yaitu nilai laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Provinsi Lampung. Klasifikasi daerah otonomi baru menggunakan tipologi klasen dibagi menjadi 4 tipologi kuadran, yaitu kuadran 1 merupakan daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh atau high growth dan high income, yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih tinggi dari daerah acuan. Kuadran 2 merupakan daerah berkembang cepat atau high growth but low income, atau merupakan daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tetapi pendapatan per kapita lebih rendah daripada di daerah acuan. Kuadran 3 merupakan daerah maju tapi tertekan atau disebut juga dengan high income but low growth, atau yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tetapi laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari daerah acuan. Dan yang terakhir yaitu kuadran 4 merupakan daerah relatif tertinggi atau low growth and low income, yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan berpendapatan per kapita di bawah daerah acuan. Hasil analisis menggunakan tipologi klasen untuk daerah otonomi baru di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro, dan Kabupaten Waikanan, dan membandingkan Provinsi Lampung dengan menggunakan data laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dengan tahun penelitian yaitu tahun 2001, 2005, dan 2009. Secara rata-rata masih berada di kuadran 4, artinya sebagian besar laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah otonomi baru masih berada di bawah Provinsi Lampung. Dapat kita lihat dari gambar klasifikasi tipologi klasen daerah otonomi baru tahun 2001 di gambar. Dapat dijelaskan juga klasifikasi daerah otonomi baru berdasarkan tipologi klasen tahun 2005 memperlihatkan bahwa ketiga daerah otonomi baru berada pada kuadran 2, yaitu daerah yang berkembang cepat di mana laju pertumbuhan DOB berada di atas laju pertumbuhan Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peningkatan untuk Kabupaten Waikanan dan Kota Metro, dan kuadran 4 atau relatif tertinggal pada tahun 2001 bergeser ke kuadran 2, daerah yang berkembang cepat, sedangkan untuk Kabupaten Lampung Timur tidak ada pergeseran. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan output agregat barang dan jasa atau produk domestik regional bruto atau PDRB pada tahun 2005. Seperti di gambar, ada klasifikasi tipologi klasen daerah otonomi baru tahun 2005. Dapat dijelaskan bahwa klasifikasi daerah otonomi baru berdasarkan tipologi klasen pada tahun 2009 adanya pergeseran dan untuk Kabupaten Waikanan, di mana pada tahun 2005 Kabupaten Waikanan ini berada pada kuadran 2 dan berada pada kuadran 4 pada tahun 2009. Hal ini menggambarkan bahwa adanya penurunan output secara agregat di sektor-sektor ekonomi untuk Kabupaten Waikanan, sedangkan untuk Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro tidak mengalami pergeseran dari tahun 2005 ke tahun 2009 untuk tetap menduduki kuadran 2. Gambar 3 yaitu tentang klasifikasi tipologi klasen daerah otonomi baru tahun 2009. Di sini dapat dijelaskan bahwa klasifikasi menggunakan tipologi klasen ini secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1, di mana tujuan dari pembangunan daerah yaitu
mencapai laju pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang tinggi. Pergeseran klasifikasi dari tipologi klasen dapat juga menggambarkan sejauh mana kemampuan DOB untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk membangun daerah, terutama pada selang periode tertentu. Untuk kota metro, adanya peningkatan pergeseran pada pertumbuhan ekonomi, di mana awal pemerintahan 2001 berada pada kuadran 4 dan meningkat pada tahun 2005 ke kuadran 2 dan pada tahun 2009 tidak mengalami perubahan. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Waikanan pada awal pemerintahan tahun 2001 berada pada kuadran 4 dan meningkat pada tahun 2005 yang ini menduduki kuadran 2, tetapi menurun kembali pada tahun 2009 atau kuadran 4. Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Timur dari awal pemerintahan hingga 2009 tidak mengalami atau tetap yaitu menduduki kuadran 2. Hasil analisis tipologi klasen untuk Kabupaten Lampung Timur memperlihatkan bahwa pada tahun 2001, 2005, dan 2009, laju pertumbuhan Kabupaten Lampung Timur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung. Sedangkan pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Timur lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Lampung. Dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, maka klasifikasi daerah otonomi baru berdasarkan tipologi klasen untuk tahun 2001 terlihat bahwa hanya Kabupaten Lampung Timurlah yang berada pada kuadran 2, yaitu daerah yang berkembang cepat dengan laju pertumbuhan Provinsi Lampung. Hal ini menggambarkan bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor di Kabupaten Lampung Timur lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor di Provinsi Lampung. Sedangkan Kabupaten Waikanan dan Kabupaten Metro pada tahun 2001 masih berada di kuadran 4, yaitu daerah yang relatif tertinggal. Hal ini dikarenakan sebagian besar daerah yang baru dimekarkan, pembiayaan untuk pembangunannya masih ditransfer dari daerah induk. Di sini di tabel tersebut ada dilihatkan hasil analisis tipologi klasen Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya tabel 1 tentang rekapitulasi klasifikasi tipologi klasen daerah otonomi baru di Provinsi Lampung tahun 2001, 2005, dan 2009. Dua hasil analisis tipologi klasen Kabupaten Waikanan ada nampak di gambar pada tabel-tabel berikut. Dan selanjutnya, hasil analisis tipologi klasen untuk Waikanan memperlihatkan bahwa pada tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Waikanan lebih rendah dibandingkan di Provinsi Lampung. Selanjutnya, pada tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Waikanan meningkat, tetapi PDRB per kapita masih di bawah Provinsi Lampung. Sedangkan tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Waikanan lebih rendah dibandingkan dari Provinsi Lampung. Hasil analisis tipologi klasen kota metro memperlihatkan bahwa tahun 2001 laju pertumbuhan dan PDRB per kapita kota metro lebih rendah daripada Provinsi Lampung. Sedangkan tahun 2005 dan 2009 laju pertumbuhan kota metro lebih tinggi di atas kemajuan pertumbuhan Provinsi Lampung. Sedangkan PDRB per kapitanya kota metro masih berada di bawah Provinsi Lampung. Baiklah, yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video ini adalah hasil analisis tipologi klasen untuk Kabupaten Lampung Timur memperlihatkan pada tahun 2001, 2005, dan 2009 laju pertumbuhan dua daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung. Sedangkan pendapatan per kapita mereka lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Lampung. Namun, Kabupaten Waikanan sebagai daerah otonomi baru memiliki situasi yang berbeda karena laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya tetap lebih rendah dari Provinsi Lampung. Baiklah, itulah beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.